keempat, sambutan Kepala Desa Sukapura, kelima, pemaparan tentang sistem pemilihan kepala desa dan sejarah Desa Sukapura, keenam, doa, ketujuh, penutup. Acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Indonesia, tanah tumpah darahmu. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia, bangsaanku, bangsa dan Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Sukapura, Bapak Sugianto. Yang terhormat Bapak Ibu Perangkat Desa. Yang terhormat Bapak Ibu pendamping dari SMA Negeri 1 Sragi dan anak-anakku sekalian yang mudah-mudahan dan insya Allah bisa Ibu banggakan. Pertama-tama kami ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul di Aula Desa Sukapura yang nyaman ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan kalian mudah-mudahan masih semangat ya anak-anak sekalian ya. Salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu ada dalam syafaatnya. Baiklah, yang pertama saya mengucapkan terima kasih Bapak dan Bapak Ibu Perangkat Desa yang sudah menyambut kami dengan begitu luar biasa. Terima kasih sekali Pak ya. Kami tidak menyangka kalau sambutan ini akan begitu gimana ya? Luar biasa dan kami cukup terharu Pak. Terima kasih sekali. Kemudian Bapak Ibu, Bapak Kepala Desa dan perangkatnya, kedatangan kami ke sini mungkin sudah Bapak Ibu ketahui melalui undangan yang kami berikan di beberapa hari waktu yang lalu. Yang pertama adalah silaturahmi kami dari SMA Negeri 1 Sragi dengan Desa Sukapura. Yang kedua juga kami ingin berbagi pengalaman dari Bapak. Sebelumnya Pak, kami informasikan bahwa SMA Negeri 1 Sragi ini adalah tahun kedua dalam melaksanakan kurikulum merdeka. Di tahun pertama tahun 2022 diketahui Pak ya bahwa di Lampung Selatan yang melaksanakan kurikulum merdeka itu baru 5 sekolah. 3 sekolah negeri dan 2 sekolah swasta. Untuk swastanya yaitu SMA Trisukses Natar, kemudian SMA PGRI Ketibung. Sedangkan untuk yang sekolah negerinya yaitu SMA Negeri 1 Kalianda, SMA Negeri 2 Kalianda, dan
dan SMA Negeri 1 Sragi. Dan ini merupakan satu kebanggaan bagi sekolah kami Pak, bahwa di tahun pertama kami bisa melaksanakan kurikulum merdeka, dan ini adalah tahun kedua kami Pak dalam melaksanakan kurikulum merdeka ini. Jadi kunjungan kami ke Desa Sukapura ini merupakan salah satu dari kurikulum merdeka, yaitu dalam pelaksanaan P5, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di mana temanya pada saat ini adalah tema demokrasi dengan topik suara demokrasi. Maka dengan topik ini kami berharap kepada Bapak Kepala Desa beserta perangkat yang lainnya untuk bisa berbagi dengan kami, terutama dengan putra-putri kami yang sedang dalam pembelajaran terkait dengan demokrasi. Mungkin pemahaman anak-anak kami ini Pak tentang demokrasi masih belum banyak Pak ya. Mungkin Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala Desa Sukapura oleh Bapak Gianto AMD. Kepada Bapak Gianto AMD dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera selalu. Tapi pun yang kami hormati kepada Bapak Ibu guru pendamping daripada anak-anak SMA 1 ya, SMA 1 Sragi, yang kami hormati kepada rekan-rekan staf desa yang kami hormati dan juga kami banggakan, dan juga yang kami sayang kepada anak-anak didik SMA 1 Sragi. Mudah-mudahan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita dapat berkumpul, bermuajahah, bertatap muka, yaitu di aula Desa Sukapura ini. Mudah-mudahan dengan dasar tadi Ibu menyampaikan bahwa kedatangan Ibu beserta anak-anak ini yang pertama adalah silaturahmi. Mudah-mudahan dengan adanya kita bersilaturahmi ini, mudah-mudahan selalu diberikan suatu kesehatan dan juga panjang umur, dan juga anak-anak dimudahkan untuk mencapai cita-citanya dan juga dilancarkan untuk artinya dalam belajarnya. Kedua kalinya sholawat serta salam kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengalaman hidup di masyarakat itu tidak akan terjadi daripada kebingungan. Makanya sekarang ini kebanyakan untuk pendidikan di sekolah dengan penerapan di masyarakat itu sangat beda. Sangat beda. Ya, sangat beda. Makanya yang penting anak-anak, saya berharap ketika dalam rangka masih dalam pendidikan ini tingkatkan giat, ya kan, apa yang menjadi arahan guru, apa yang menjadi pelajaran yang disampaikan oleh guru kepada anak-anak, mohon benar-benar dipahami dan dimengerti, karena ini jauh berbeda pendidikan dengan sekarang dengan yang dulu. Sekarang ini saya sudah nggak nyambung lagi Bu, untuk pendidikan sekarang ini sudah nggak nyambung lagi dengan adanya teknologi itu, benar ya.
Tapi ya artinya minimal kita sudah ada bekalnya, sudah ada artinya modalnya, itu ya sedikit demi sedikit kita bisa memahami. Ya, mungkin itu aja dulu Bu yang perlu saya sampaikan, yang tentunya saya sangat terima kasih, saya merasa bangga dan juga saya mohon maaf dalam penyambutan ya, terutama mungkin kurang pas, kurang berkenan, baik segi apapun yang kita perbuat ini kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu dulu yang perlu saya sampaikan. Mohon semangat dalam belajarnya, mudah-mudahan apa yang menjadi niat dan tujuan anak-anak kemudian hari bisa tercapai, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Gianto AMA atas sambutan dan pengarahannya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Acara selanjutnya yaitu pemaparan tentang sistem pemilihan kepala desa dan sejarah Desa Sukapura oleh Sekdes Sukapura Bapak Dwi Wahyu Mulya Praja. Kepada Bapak Wahyu dipersilahkan. Nanti kalau kebalik apa? Nanti kan bisa di mirrorin. Kan bisa cap-capnya di balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan perlu. Perkenalkan, nama saya Wahyu. Saya selaku Sekdes di Desa Sukapura menjabat tahun 2019 pertengahan bulan Maret. Di sini saya akan memperkenalkan sejarah Desa Sukapura, itu di mana dulu Desa Sukapura ini masih nyatu dengan Kecamatan Penengahan. Di tahun 1956 kurang lebihnya. Penduduk desa ini berasal dari Desa Kekiling di Kecamatan Penengahan, dan sebagian ini berasal dari Desa Bandanurip Kecamatan Paras. Terus dulu di sini cuman hanya ada dusun Purwamukti. Desa Sukapura ini dulu nama dusunnya bukan nama desanya, nama dusunnya Dusun Purwamukti yang nyatu dengan Desa Bandanurip. Di Desa Sukapura ini ada dua suku yang paling banyak, itu suku Sunda dan suku Jawa. Hampir mayoritas suku Sunda dan suku Jawa kalau di Desa Sukapura ini. Di tahun 19 memecah Kecamatan Palas dengan Seragi waktu itu sekitar tahun 80-an. Baru di sini Dusun Purwamukti diganti menjadi Desa Sukapura Kecamatan, dulu masih Rawasragi nama kecamatannya. Nah, mungkin berjalannya waktu di Kecamatan Rawasragi ini diganti jadi Kecamatan Seragi. Makanya di Kecamatan Seragi ini masih banyak hutan lindung, termasuk Desa Sukapura ini juga dulunya punya hutan lindung yang terletak di Sekampung namanya, perbatasan dengan Lampung Timur. Di masa itu juga
di Dusun Purwamukti ini digantilah menjadi nama Desa Sukapura, Kecamatan Seragi. Terus nambah menjadi ada 10 desa di Kecamatan Seragi. Nah, Desa Sukapura ini yang desa berbatasan dengan kecamatan plus kabupaten, dengan Kabupaten Lampung Timur, Desa Sukapura. Jadi batas Desa Sukapura ini, yang wilayah Desa Sukapura ini batasannya takut salah, sebelah utara ya, sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sumur Kucing, Kabupaten Lampung Timur. Untuk sebelah barat berbatasan Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, Desa Bandarwuri. Nah, untuk sebelah timur itu berbatasan dengan Desa Bakti Rasa, dan sebelah utara itu berbatasan dengan Desa Kuala Selangku, Kecamatan Seragi. Selatan ya Bu ya? Selatan ada sini. Selatan ya, selatan. Sebelah selatan. Tuh. Nah, itu timur apa selatan? Timur ya? Timur. Ya, pokoknya sini utara berbatasan dengan Desa Bakti Rasa. Ya, ya. Selatan berbatasan Desa Bakti Rasa. Terus utara itu Kecamatan Sumur Kucing, Kabupaten Lampung Timur. Nama desanya sekarang di sini desanya udah kosong, soalnya jadi udah kebun sawit semua. Kita belum pernah menanyakan kembali nama desanya yang berbatasan di sebelah selatan. Nah, terus untuk jumlah ini jumlah penduduknya disebutin enggak? Ini saya mau menceritakan kepala desa yang menjabat di Desa Sukapura itu sudah ada 16 kepala desa dari tahun 70 sampai dengan tahun 2021. Nah, untuk Bapak Dianto selaku kepala desa sekarang itu kepala desa periode tahun ini, di tahun 2021 sampai dengan 2027. Nah, ini sebagai kepala desa yang ke-16 di Desa Sukapura. Kalau menyusulkan ya, sesuaikan dengan urutan. Sesuai dengan urutan itu Pak Kades Dianto urutan yang ke-16, bagian ke-16 dari pimpinan di Desa Sukapura. Ini mau saya sebutin nggak kepala desa pertama sampai yang sekarang? Mau disebutin? Untuk urutan pertama, nama kepala desa atas nama Bapak Sadli. Dia menjabat di tahun 1970 sampai dengan 1978. Untuk yang kedua, Bapak M. Jaim. Menjabat pada tahun 78 sampai dengan 1986. Saat ini beliaunya sudah almarhum. Untuk Bapak UAS atau dulu disebut PJS, PJS-nya pejabat sementara kepala desa setelah Bapak Jahit, itu menjabat di tahun 1986 sampai dengan 1987. Yang selanjutnya kepala desanya atas nama Bapak M. Sudirta S. Beliau menjabat pada tahun 1987 sampai dengan tahun 1995.
Setelah beliau Bapak Sudir ini selesai menjabat pejabat sementara kepala desa, itu yang urutan 5 Bapak Yurianto selaku pejabat kepala desa sementara. Ini menjabat selama 1 tahun 1995 sampai dengan 1996. Setelah Bapak Yurianto menjabat lagi Bapak Sukarno, ini purnawirawan. Dulu belum purnawirawan militer, dulu masih menjabat sebagai militer. Itu Bapak Sukarno. Ini masih ada orangnya. Kalau sekarang sudah purnawirawan dari dunia militer. Menjabat pada tahun 96 sampai dengan 98. Selanjutnya Bapak Samingan selaku Sekdes Jamal Pak Parno diangkat menjadi pejabat sementara kepala desa setelah Pak Parno menjabat. Itu pada tahun 1998 sampai dengan 1999. Dan selanjutnya Bapak S. Muslim menjabat tahun 1999 sampai dengan tahun 2000. Mas PJS Pak Muslim. Pada saat itu Pak Samingan selaku Sekdes mengundurkan diri karena beliau mau mendaftar calon jadi kepala desa. Calon kepala desa. Nah, yang selanjutnya kepala desa Bapak Samingan ini menjabat dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2008. Selanjutnya pejabat sementara setelah Bapak Samingan itu A. Purnomo. Beliau menjabat pada tahun 2008 sampai dengan hanya 1 tahun, sampai dengan 2008 lagi. 2007 sampai 2008. Selanjutnya Bapak Samingan terpilih kembali menjadi kepala desa di periode kedua, itu tahun 2008 sampai dengan 2015. Untuk selanjutnya setelah Bapak Samingan diangkat sebagai Sekdes Pak Marjono untuk menjabat kepala desa sementara di tahun 2013 sampai dengan 2014. Udah langsung lanjutannya kok. Nah, setelah itu ada pencalonan kepala desa lagi. Sebagai kades terpilih Bapak Eko Casroni SE menjabat di tahun 2014 sampai dengan tahun 2020. Selanjutnya diangkat pejabat sementara setelah Pak Eko sebagai yang menjabat di kecamatan dulu sebagai Bapak Sekcam atas nama Dr. Andes Ahmad Jati. Dia menjabat tahun 2020 sampai dengan 2021. Setelah Pak Jahri menjabat PJ Kepala Desa, beliau diangkat menjadi camat definitif di Kecamatan Seragi. Setelah itu diangkat kembali pejabat sementara di Desa Sukapura, yaitu Bapak Adir Manto SAP, menjabat kepala desa tahun 2021 sampai dengan 2021. Setelah selesai Pilkades di Desa Sukapura di bulan November tahun 2021, itu terpilih Pilkadesnya sebagai kepala desa Sukapura yang saat sekarang menjabat Bapak Dianto A.MA, menjabat pada tahun 2021 tanggal 9 bulan November sampai dengan 2027. Nah,
Untuk jumlah kependudukan di desa Sukapura, jumlah kakaknya dulu yang saya sebutkan. Jumlah kakak atau jumlah kepala keluarga di desa Sukapura itu 1.389 kepala keluarga. Jadi ini bapak-bapaknya beserta ibunya. Kalau sudah tidak ada kepala keluarganya, biasanya ibu atau istri yang menaik menjadi kepala keluarga. Untuk jumlah kependudukan di desa Sukapura, jumlah laki-lakinya itu berjumlah 2.205 jiwa atau orang. Dan untuk jumlah perempuan 2.201 jiwa atau orang. Jadi jumlah keseluruhan jiwa di desa Sukapura 4.406 orang atau jiwa. Ini jadi satu yang masih sekolah, bayi, balita. Jumlah total keseluruhannya 4.406. Terus apalagi yang harus ini masalah desa. Boleh, kalau mau ada pertanyaan boleh tentang sejarah desa. Udah mau nengok. Jadi mohon anak-anak, setelah ada pemaparan daripada Pak Sekdes tentang kronologis sejarah daripada Sukapura ini, kalau memang ada yang mau bertanya, monggo dipersilakan ya, sebelum meningkat ke sesi yang selanjutnya. Monggo dipersilakan. Pertanyaannya bebas apa aja, nggak apa-apa, tentang desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Dwi Lestari dari kelas 10 Merdeka 1. Izinkan saya bertanya, saya pernah mendengar kata money politik. Menurut Bapak, definisi money politik itu apa? Dan pada proses demokrasi yang Bapak jalankan kemarin, apakah ada yang menggunakan sistem seperti itu? Izin mau bertanya lagi. Dalam proses kampanye atau meyakinkan pemilih, siapa saja yang terlibat untuk dapat mensukseskan Bapak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, artinya tadi pertanyaan itu sangat bagus. Namun artinya ini pertanyaan ini seharusnya nanti sesi yang kedua. Namun artinya ini kita lanjutkan aja. Ini adalah pertanyaan ini sudah merupakan menyangkut ke demokrasi ya. Ke demokrasi. Apa yang dinamakan demokrasi? Itu artinya demokrasi itu kebebasan. Kebebasan warga berhak akan menyampaikan pendapat, ya, menyampaikan artinya aspirasinya kepada siapa? Ya terutama sekarang kepada pemerintah. Kalau pemerintah itu dalam melaksanakan produk kepemerintahannya belum baik, itu hak kebebasan untuk berpendapat. Namun kebanyakan sekarang ini dengan adanya kebebasan berpendapat itu malah justru berlebihan.
tidak pakai dengan rasa kemanusiaan dan budi pekerti yang baik, ya kan? Bisa untuk menyampaikan untuk pendapat, tapi semua itu demi membantu, demi kebaikan. Jangan artinya diartikan artinya ingin memecah belah. Itu hati-hati. Sekarang ini di negara kita ini, ya, itu artinya adalah apalagi situasi sekarang, situasi politik, jangan terbawa arus yang artinya akan merusak daripada demokrasi kita, ya, terutama anak-anak ini ya, generasi yang akan datang. Mohon ayo kita sama-sama kita pikirkan supaya artinya untuk demokrasi ini terjaga dengan baik sesuai dengan artinya amanah Undang-Undang 1945. Ya, sekarang ini artinya boleh ya kita berpendapat, boleh kita mengeluarkan aspirasi, itu hak demokrasi. Ya, namun di sini saya sedikit mau menyampaikan atau menjawab pertanyaan tentang manipulasi. Itu demokrasi, manipulasi. Jangan namanya udah manipulasi, otomatis di situ hak seseorang akan diberikan sesuatu. Money politik, money politik ya artinya hak seseorang ya kan akan diberikan sesuatu. Ya contoh sekarang ini dengan adanya politik ini, kita gimana cara kita dari beberapa calon itu ya supaya memenangkan dengan cara apapun, baik ada yang ngasih duit, ya dia ngasih itu. Ya, makanya hal-hal yang semacam itu kalau bisa jangan dibudayakan, manipulatif itu. Akhirnya ketika kita sebagai setelah mencapai apa yang menjadi target untuk suatu manipulatif itu, jadi pemimpin ya bukan pemimpin yang amanah. Ya, karena memikirkan saya mengeluarkan duit sekian, gimana caranya untuk mengembalikan itu. Maka dengan adanya anak-anak itu untuk melanjutkan generasi yang akan datang, jangan mudah terprovokasi oleh isu-isu yang artinya isu-isu akan merusak daripada etika kita, ya kan, daripada etika bangsa kita. Artinya kita kedepankan adalah budi yang luhur. Perlu kita dijaga persatuan dan kesatuannya NKRI kita ini, biar artinya seutuhnya kita apa yang menjadi tujuan daripada para pendahulu, pejuang-pejuang dulu ya, itu bisa tercapai, akan mensejahterakan daripada masyarakat khususnya bangsa Indonesia. Mungkin itu aja saya sedikit sampaikan, dan untuk pertanyaan lain nanti bisa biar untuk memanas Bu ya kan, apapun yang menjadi pemikiran atau gagas-gagasan daripada anak-anak, ayo kita sama-sama kita keluarin. Kalau memang kok kita bisa menjawab daripada desa atau misalnya nanti Pak Sekdes, kita sama-sama kita berusaha untuk menjawab yang akan lebih baik lagi. Sekian. Menambahkan sedikit tentang money politik ya. Kemarin kita khususnya di Desa Sukapura untuk Pilkades, karena kebetulan saya sebagai ketua panitia di Pilkades Desa Sukapura
itu kita memang melarang besar bahwa untuk calon kemarin itu Sukapura ada 3 calon. Ada 3 calon, yang nomor urut pertama atas nama Pak Khairul Anam, yang kedua pejabat pertahanan sebagai pejabatnya namanya Pak Eko Casroni dan Bapak Yanto. Itu memang kita menegaskan bahwa di peraturan pilkades itu sebenarnya masih sama dengan peraturan pemilu di KPU, Komisi Pemilihan Umum, dan itu memakai tetap melarang bahwa money politik itu tidak boleh ada. Dan di sini kita menekankan bahwa kemarin itu pilkades Desa Sukapura untuk menggagas atau mengadu visi misinya sebagai program untuk melanjutkan program Desa Sukapura, bukan membuat program baru lagi. Jadi melanjutkan, karena memang kepala desa saat ini itu kalau kita mengikuti peraturan Menteri Dalam Negerinya tidak bisa membuat program sendiri, sistemnya dia berkelanjutan karena dia masih menjalankan perintah dari Bapak Presiden untuk menyalurkan dana desa dan memajukan desa setempat seperti itu. Dan alhamdulillah saat kemarin pilkades di Desa Sukapura tanpa harus dijaga ketat dari pihak kepolisian atau militer, kondusif, aman, dan sampai terpilih pilkades itu sampai pelantikan alhamdulillah kondusif, tidak ada ribut-ribut antara tim sukses dan tim yang lain. Karena kebetulan Desa Sukapura waktu pilkades itu masih masa COVID-19, jadi untuk kampanyenya masih terbatas, hanya door to door dibolehkan, tidak boleh berkumpul seperti ini, tidak boleh, kecuali memang calon tersebut mempunyai dana untuk melengkapi fasilitas itu kemarin kesehatan, prokes, membagikan masker, hand sanitizer, dan disinfektan. Nah, karena untuk daripada mengeluarkan untuk dana itu kan mendingan dibagi ke yatim piatu, akhirnya tidak ada kampanye tahun kemarin, makanya kondusif alhamdulillah. Nah, ada lagi pertanyaan, kira-kira jawabannya Dari kelas 10 Merdeka 2. Pak, di sini saya ingin bertanya, asal usul nama desa ini kenapa disebut Desa Sukapura? Mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Pertanyaannya ini agak membingungkan karena seluruh perangkat desa nggak tahu deh silsilah nama Desa Sukapura. Cuman kita pernah di tahun 2019 mencari tahu asal nama Desa Sukapura. Itu setahu kami itu kita juga belum menghapatenkan ya, belum, maksudnya tokoh-tokoh juga belum kita kumpulkan untuk masalah nama desa ini. Itu diambil dari bahasa Sunda, kalau dari tokoh yang sudah ada, makanya disebut nama Desa Sukapura. Itu dulu mungkin tokoh pertama di sini tuh ada orang Lampung yang itu disebut dulu Mbah Senen apa ya kalau nggak salah dulu itu. Nah, muncullah untuk dari kalangan orang suku Jawa itu dulu Bapak atau saya bisa disebut Mbah Eko Sumarli. Muncul lagi di orang Sunda yang bisa sampai ke sini itu Maiyut itu dari tokoh-tokoh. Nah, ini tuh mau kita tanya pelaku sejarahnya udah nggak ada semua gitu. Yang saya tahu ya itu dari orang-orang yang bersuku Jawa atau Sunda, intinya Pulau Jawa. Bahasa dari desa khususnya Sukapura itu diambil dari bahasa Jawa dan Sunda kalau ini. Karena hampir mayoritas di sini sukunya suku Jawa dan Sunda.
Tuh mungkin nantilah kita riset lagi nama dari Sukapura itu sebenarnya dari mana. Tuh, ada lagi pertanyaannya? Kalau sistem pilkades nggak bisa, kalau dipaparkan banyak karena yang kita paparkan peraturan. Mendingan bertanya. Awalnya kita masih menunggu selama berapa bulan, 6 bulan, karena peraturan dari kabupaten itu belum dimunculkan untuk proses. Nah, waktu dimulainya pilkades itu dari pendaftaran sampai dengan selesai pendaftaran itu kita 9 hari dari tanggal itu kita terlaksana itu 9 hari, yang terakhir tanggal terakhir pengumpulan berkas calon itu di bulan Juni tanggal 18, yang saya ingat itu di akhirnya itu tanggal 18. Itu prosesnya masih panjang, masih berbulan-bulan, karena dari perkumpulan, dari mengumpulkan berkas calon bakal calon kades itu diperiksa kembali atau diaudit lagi untuk keaslian data di kabupaten selama 1 hari penuh, dibagi menjadi beberapa desa. Karena kita kemarin gelombang 1 pilkades serentak itu jumlah pilkadesnya desanya itu 81 desa se-Kabupaten Lampung Selatan untuk gelombang 1 yang serentak. Nah, kalau yang satunya saya nggak paham. Nah, terus itu diaudit kembali berkasnya oleh kabupaten, dari pihak kabupaten yang menangani dari kabupaten itu Dinas Pemberdayaan Manusia, PMD disebutnya, Dinas Pemberdayaan Manusia Daerah Kabupaten Lampung Selatan, di bagian kasih pemerintahan Dinas PMD. Oh, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Daerah Lampung Selatan. Nah, itu selama 1 hari full, saat berkas sudah di ACC, bakal calon ini sah untuk mengikuti pilkades, itu pun banyak auditnya, banyak syaratnya, harus ke pengadilan, harus mengkampanyekan bahwa beliau sudah atau tidak pernah terlibat di dalam kasus pidana selama 5 tahun terakhir atau 5 tahun berjalan. Dan itu persyaratannya banyak banget ya, KKTP sama masih di dalam proses itu. Saat persyaratan itu tidak mencukupi, bahwa bakal calon itu bisa tidak sah untuk mengikuti pilkades di hari itu juga. Setelah berjalannya waktu, Ini kira-kira boy. mulailah hari tenang plus kampanye. Kampanye itu kita tidak mengadakan, tapi bakal calon itu mengundang masyarakatnya mungkin ke rumah masing-masing, ke rumah bakal calon. Karena itu situasi karena COVID, kalau mengumpulkan di lapangan anggaran kades ini semua terbatas, dan itu pun tidak dipungut biaya ya. Pilkades itu yang sekarang mungkin dari dulu nggak dipungut biaya, bahwa itu gratis, gratis untuk pilkades. Maksudnya bakal calon ini tidak dipungut biaya pendaftaran apapun, itu gratis. Dari untuk persyaratannya, umurnya, batas umur, lulus SMA bisa langsung, boleh lulus SMA. Kalau pilkades batasnya, syarat lulusannya minimal SMP, itu di peraturan undang-undang. SMP sampai S1, S2, S3 itu bebas. Itu umur dari umur 25 sampai dengan umur 62 tahun maksimal.
lewat gaji itu nggak bisa. Itu mengikuti, kalau umur mengikuti peraturan ini, setahu saya apa ya, mengendali masalah tentang pemberhentian perangkat desa atau ya perangkat desa, itu peraturannya seperti itu. Terus sumber dana pilkades itu kita ada 2 sumber dana. Satu sumber dana dari dana desa, memang ada, sebutin dananya enggak? Sebutin. Cuman 10% dari dana desa di Desa Sukapura. Itu sekitar 20 jutaan. Itu termasuk ATK. ATK-nya nggak semua sih, prokes, terus gaji untuk panitia khusus di TPS itu 7 orang, TPS-nya 7 orang. Karena yang untuk anggaran APBD Kabupaten Lampung Selatan untuk peralatan pilkadesnya kayak tempat coblos, kotak, beserta insentif panitia inti. Kalau kemarin kita ada panitia inti, ada 2, ada panitia inti, ada khusus panitia TPS. Nah, panitia inti ini yang dihonorin dari dana APBD Lampung Selatan, yang dari dana desa untuk panitia TPS. Alhamdullah digaji semua, cukup uangnya, alhamdulillah 20 juta untuk 8 TPS itu cukup semua, nggak ada hutang, nggak ada kekurangan apapun sampai dengan pelantikan kepala desa. Saya gimana caranya untuk desa kita ini lebih baik ya daripada yang sebelumnya. Itu yang kekuatan untuk yang pertama. Dan yang kedua, karena artinya jabatan kepala desa itu harus ada motivasi. Yang pertama, membantu kepada warga yang kurang mampu. Itu. Yang ketiga, melayani masyarakat, siap melayani, tidak mengenal batasan waktu, yaitu 1x24 jam ya. Ketika kita masih diberikan suatu kesehatan. Tuh. Jadi harus ada artinya motivasi ya, bukan semata-mata artinya kita yang dikejar mencari duit ya. Artinya gimana caranya dalam melaksanakan, apalagi sekarang ini beban berat itu adalah mengelola dana pemerintah ya. Itu dana pemerintah itu sangat, bukan karena semata-mata dana pemerintah itu diturunkan langsung diberikan kepala desa, tidak ya. Gimana caranya untuk melaksanakan daripada anggaran pemerintah itu, apa yang menjadi program daripada pemerintah itu bisa tercapai, bukan hanya malah dikorupsi, dibuat artinya itu enggak. Itu artinya supaya untuk bantuan pemerintah juga istilahnya untuk pemberdayaan ya kan, baik dalam pembangunan, pelayanan daripada masyarakat. Itu ya, itu motivasi saya ya. Intinya gimana Sukapura itu lebih baik ya kan, daripada yang sebelumnya. Itu, terima kasih. Ya, ada lagi pertanyaannya? Oh, bapak-bapak bebas, nggak usah nanya pilkades, desa, bebas mau nanya.
Kenapa sih? Bikin tipis. Kenapa? Ayo bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya ingin bertanya, di Desa Sukapura memiliki beberapa aparat desa dan apa saja tugasnya? Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya kan? Cowok-cowok apa lagi? Baik, sangat bagus untuk pertanyaannya. Jadi untuk di Sukapura itu ada 15 staf desa. Itu 15 staf desa itu terbagi-bagi. Ada kasih, ada staf. Di situ ada kasih pelayanan, ya kan? Terus di situ ada kepala dusun, ya kan? Itu ada bagian masing-masing. Ya mungkin yang lebih jelas biar istilahnya Pak Sekdes lah, artinya yang menerangkan tentang terkait kasih atau istilahnya staf atau bagian, karena dia manajernya, saya cuma pelaksananya Pak. Dia yang lebih paham untuk nama-namanya, itu perlu istilahnya biar tahu siapa kasih pelayanan, siapa kasih pembangunan, ya kan? Masuk. Untuk perangkat desa, yang disebut perangkat desa itu kan dari sekdes sampai dengan kepala dusun. Kalau bapak kepala desa itu nggak bisa disebut perangkat, karena beliau jenjang ininya hanya 1 periode. Kalau untuk perangkat itu, kalau di peraturan Menteri Dalam Negeri sampai 61 tahun, tapi tetap kembalikan lagi kebijakan kepada kepala desa yang menjabat. Jadi perangkat desa di Sukapura untuk perangkatnya itu kaur itu terbagi 3 bagian. Ada kaur umum TU. Kaur umum TU ini untuk melayani semacam membuat surat administrasi kayak kependudukan, contoh surat-surat SKTN yang sering ya dibuat di sekolah. Biasanya kan suka ada pengajuan untuk bantuan dana buat SKTN, itu di kaur umum dan TU. Dan tata usaha itu menaungi beberapa bidang juga. Yang dia naungi itu kayak kebersihan, bendahara barang. Nah itu di bawah naungan kaur umum TU. Dan ada lagi kaur perencanaan yang di sini dijabat sama Ibu Asep Wijayanti. Ini sarjana ekonomi Islam dari UIN. Nah, itu kaur perencanaan itu yang merencanakan semua kegiatan yang ada di desa, khususnya yang ada di APBDSP. APBDS itu anggaran pendapatan dan belanja desa. Nah ini kaur perencanaan yang membidangi. Dan ada juga hanya manusiawi, ya, itu tidak lepas daripada salah dan khilaf, ya. Makanya pada saat ini saya mohon ampun kepada Allah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Gianto dan Bapak Wahyu atas ilmu-ilmu yang telah diberikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua.
Kalau yang kamu ini untuk kamu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menutup acara ini, marilah bersama-sama kita berdoa untuk mengucap syukur atas kegiatan kita yang telah kita laksanakan hari ini. Marilah kita awali dengan membaca umul kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada hari ini dengan penuh keakraban dan bahagia ini kami hadir di sini, kiranya Engkau memberikan barokah dan ridho-Mu dalam acara yang kami laksanakan ini. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, dengan telah berakhirnya kegiatan ini, kiranya ya Allah, Engkau dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami semua, dan Engkau tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami terjalin dengan baik dan utuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Acara selanjutnya yaitu penutup. Sebelum saya tutup, saya sebagai pembawa acara, apabila ada salah kata dalam bertutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup